Salam profit untuk semua trader base. Video sekarang dan video-video berikutnya saya akan buat untuk trader pro atau trader pemula yang ingin jadi pro dalam menganalisa market. Jadi yang enggak punya niat ke arah sana untuk jadi trader pro bisa skip videonya. Trading kali ini di pair New Zealand USD. Ulasan pair ini sebenarnya udah saya share di channel satunya lagi, yaitu di channel Forex Poim. Jadi di sini saya sudah menandai zona base-nya. Jika kita lihat dari marketnya saat ini, market dalam kondisi trend bearish. Buat trader yang entry-nya follow the trend atau menggunakan konsep follow the trend, mesti akan ambil peluang sell atau hanya mencari entry sell saja. Dan kalau setup ini gagal, biasanya akan bilang jangan melawan tren, lebih baik follow trend. Dan saya setuju dengan pernyataan tersebut. Oke, kenapa di sini saya berani ambil counter trend? Yang pertama, di sini ada base buy, poinnya tetap yaitu ada base. Boleh entry follow trend, tapi perlu berhati-hati kalau ada base counter yang terbentuk, karena bisa juga base ini direspon oleh market. Karena itu memahami kondisi market itu sangat penting untuk mempertajam analisa. Jika kita lihat di sini, respon market yang pertama terhadap base buy ini, harga naik. Tapi kenaikannya tidak membuat setup di time frame H1-nya. Artinya, untuk respon yang pertama ini kita tidak ada entry. Dan saat ini harga koreksi kembali. Kita akan flashback lagi. Untuk syarat terbentuknya setup pembalikan perlu adanya new low. Artinya harus lebih rendah dari low ini, yaitu low terakhir yang ini. Di sini jika market tidak membuat new low dan terhenti seolah-olah akan membentuk respon market, kita masih dapat peluang untuk entry, yaitu dengan cara mencari base di time frame H1-nya. Artinya, kita akan menggunakan konsep entry di time frame yang sama dengan base. Base-nya di time frame H1 yang ini, dan tunggu konfirmasinya di time frame H1-nya juga. Karena video ini dan video berikutnya akan saya buat untuk trader pro, jadi saya akan sering untuk flashback mengenai konsep-konsep dari teknik base ini. Oke, untuk entry konsep yang pertama yaitu entry satu time frame dengan time frame base-nya. Artinya entry di time frame yang sama dengan time frame base-nya. Kelebihannya win rate-nya lebih tinggi, kekurangannya kita akan telat mendapatkan peluang. Karena kalau market atau harga pergerakannya cuma koreksi, setupnya jadi tidak valid. Lalu berikutnya adalah konsep entry yang kedua, yaitu entry satu time frame di bawah time frame base. Kelebihannya kita tidak akan telat entry dan lebih ideal, harga berubah arah tren atau cuma koreksi, kita masih akan tetap mendapatkan peluang entry. Kekurangannya menggunakan konsep entry ini, kita bakalan sering dapat harga yang pergerakannya cuma sampai di level Fibo 161 aja. Kalau entry kita itu melawan tren. Lalu berikutnya adalah untuk konsep entry yang ketiga, yaitu entry 2 time frame di bawah time frame base. Misalnya kita menggunakan base di time frame 4, artinya entry-nya di time frame M15. Kelebihan dari entry ini yaitu entry-nya kita bisa dapatkan entry yang lebih awal dan bisa dapat sering take profitnya sampai level Fibo 261 bahkan 423. Kekurangannya market biasanya sering buat lebih dari satu setup sebelum valid. Artinya kita di sini akan sering di-prank oleh market, yaitu harga menyentuh SL kita terlebih dahulu karena marketnya membuat lebih dari satu setup. Lalu setelah menyentuh SL biasanya harga akan membuat setup yang baru dan selanjutnya harga bergerak sesuai dengan base-nya. Dari ketiga konsep ini ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi pilih salah satunya yang cocok dengan gaya trading teman-teman. Oke, kembali lagi ke rencana trading di pair New Zealand USD. Di sini saya akan menggunakan konsep yang pertama, yaitu base di time frame H1, entry-nya di time frame H1. Artinya entry di time frame yang sama dengan time frame base. Dan jika kita lihat di sini, harga sudah merespon
dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Teknik base ini cuma menggunakan dua konsep setup pembalikan. Yang pertama adalah CB1 dan yang kedua adalah dominan. Keduanya sama-sama setup pembalikan harga, jadi nggak ada yang lebih baik dari keduanya. Mana aja yang terbentuk duluan bisa kita gunakan sebagai konsep pembalikan atau sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi ada catatan, kalau kebetulan terbentuknya kedua setup ini di chartnya adalah kedua-duanya terbentuk, kita ambil setup dominan terlebih dahulu. Alasannya karena yang pasti terbentuk di dalam chart itu adalah setup dominan terlebih dahulu daripada setup CB1. Dan ini juga berlaku untuk penarikan Fibonacci-nya juga. Seperti biasa kita akan menggunakan garis Fibonacci, yaitu kita akan meletakkan level Fibo 0 dari harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100-nya di body candle bull yang break candle dominan. Sekarang kita masuk ke penjelasan entry. Sebenarnya entry dan take profit ini merupakan opsional, artinya dikembalikan lagi ke kebutuhan, kesabaran, dan tingkat ketamakan tradernya itu sendiri. Kenapa saya seringnya entry di level Fibo 100 dan take profitnya di level Fibo 261? Karena saya sudah riset, kemungkinan market membuat pola dengan kondisi market seperti ini itu lebih sering terbentuk. Tapi karena ini opsional, teman-teman bisa tentukan sendiri. Entry di level Fibo 100 atau di level Fibo 50. Sedangkan untuk take profitnya bisa di level Fibo 161, level Fibo 261 atau 423. Disesuaikan dengan kondisi marketnya, sesuaikan dengan kebutuhan dan dengan kadar ketamakan tradernya masing-masing. Atau saran take profit dari saya yaitu take profit kondisional. Artinya terbentuknya setup pembalikan di setiap level Fibo. Maka secara konsep wajib close posisi. Tapi ada tapinya nih. Kalau teman-teman misalnya nih sudah terbentuk setup pembalikan di setiap level Fibo, tapi teman-teman menganalisa ulang dan menemukan jika memang marketnya masih dalam keadaan tren yang besar atau tren yang sangat kuat, maka kita bisa tetap hold posisi. Karena itu saya selalu mengatakan jika entry dan take profit ini merupakan optional, tergantung dari kondisi market dan dari tradernya itu sendiri. Di trading kali ini saya akan instant entry buy dan menggunakan pending order juga, yaitu pending order buy limit. Lalu seperti biasa pasang stop lossnya di kisaran level Fibo 0 dan untuk take profitnya di level Fibo 261. Boleh nggak sih misalnya ambil take profit di level Fibo 423? Jawabannya boleh aja, ini opsional. Tapi saya lebih sering di level Fibo 261 karena level ini sepengalaman saya lebih sering untuk dicapai. Berikutnya pasang pending order buy limit. Alasannya di sini terbentuk setup full margin, yaitu syaratnya ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang fungsinya sebagai pijakan harga. Ada pertanyaan, kalau tidak ada base apakah harga bisa koreksi? Jawabannya bisa, walaupun tidak ada base. Tapi jika ada base, potensinya itu lebih besar dan win rate-nya jadi lebih tinggi untuk setupnya juga. Jadi ini akan menjadi lebih baik untuk kita entry misalnya terbentuk base. Karena alasan ini biasanya saya akan menambah entry lagi, yaitu ada setup full margin yang syaratnya di dalamnya ada base di dalam setup. Oke, di sini setupnya sudah lengkap. Kita tinggal tunggu respon market terhadap setup buy dominan break tersebut. Di titik ini seperti deja vu. Teman-teman bisa lihat semua video saya selalu mengulang hal yang sama, kata-kata yang sama jika melihat kondisi market di akhir analisa setup yang sering saya bagikan. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market koreksi ke level Fibo 50 sekaligus men-trigger buy limit saya. Untuk teman-teman yang tipe tradernya sabar nih ya, yang entry-nya tunggu harga saat koreksi ke level Fibo 50, ini merupakan peluang karena risikonya jadi sangat kecil dan take profitnya jadi lebih besar. Sedangkan saya tipe trader yang entry-nya sesuai dengan kondisi market. Artinya apa? Untuk awal biasanya saya entry di level Fibo 100.
Lalu jika ada base saya akan pasang pending order. Tapi jika tidak ada base maka saya hanya entry sekali aja, yaitu di kisaran level Fibo 100. Ingat, entry ini sekali lagi optional. Jadi tidak harus sama seperti saya. Sesuaikan lagi dengan kenyamanan trading teman-teman. Karena ada juga kawan nih entry-nya itu menggunakan limit order. Dia gunakan layer dari level Fibo 100 sampai ke level Fibo 50. Itu juga bisa digunakan dan sah-sah saja. Yang penting tetap jaga MM-nya atau jaga risikonya sesuai dengan modal masing-masing. Pergerakan harga berikutnya di sini, sebelumnya harga naik. Di sini terdapat drama di kisaran level Fibo 100 ini. Tapi kenaikannya ini harga tidak mampu melewati level Fibo 100 dan akhirnya harga turun kembali. Lalu penurunannya ini market membuat new low. Artinya secara konsep setup buy dominant break sebelumnya ini tidak bisa digunakan lagi. Di kondisi seperti ini teman-teman bisa close posisi jika teman-teman entry-nya di level Fibo 50. Karena alasannya apa? Alasannya adalah floating minusnya baru sedikit dari risiko awal. Jadi walaupun close posisi itu ruginya tidak terlalu banyak. Sedangkan jika yang entry-nya di level Fibo 100, floating minus ini udah cukup banyak, bahkan mungkin mendekati risiko awal. Jadi lebih baik hold posisi aja. Karena selain setup dominan, trader base memiliki dua konsep, yaitu base yang merupakan zona SND dan setup CB1 atau dominan yang merupakan setup pembalikan. Karena memiliki dua konsep inilah kita masih punya benteng yang kedua selain setup dominan, yaitu base buy di time frame H4 ini. Dan jika melihat dari kondisi marketnya, saat harga sentuh base buy ini, harga naik kembali setelah merespon base buy tersebut. Karena ini hari Jumat dan saya nggak pernah membiarkan entry atau posisi terbuka di hari libur, dengan alasan di hari libur ini apapun bisa terjadi dan kita juga sulit untuk pantau marketnya dan untuk ambil tindakannya karena marketnya tutup atau libur. Jadi kemungkinannya saya akan merubah rencana trading, yaitu dengan mentargetkan take profit hanya di level Fibo 161 aja. Keputusan ini merupakan take profit secara kondisional karena kondisi market yang akan tutup. Dan alasan take profit kondisional ini bisa bermacam-macam. Misal yang wajib adalah setup pembalikan, atau kalau ada news yang memiliki impact yang besar dan kita tidak yakin, maka kita bisa close posisi juga. Artinya take profitnya adalah kondisional. Pergerakan harga berikutnya di sini harga naik sampai ke level Fibo 161. Sesuai rencana saya akan putuskan untuk take profit. Ada banyak yang nanya kenapa menggunakan satu lot tapi dapatnya kecil. Di sini saya menggunakan akun 10.000 unit atau akun mini, tapi di broker yang saya gunakan akun standar dimulai dari perhitungan 10.000 unit, yaitu akun mini. Akun 10.000 unit ini nilainya 1/10 dari akun standar yang menggunakan perhitungan 100.000 unit. Artinya satu lot di akun standar itu nilainya $10. Tapi di akun 10.000 unit satu lotnya itu hanya $1. Oke, teknik ini sebenarnya sangat mudah, jadi teman-teman bisa kuasai. Lalu jangan lupa untuk memahami marketnya dan cover risikonya dengan money management. Maka teman-teman selangkah lebih maju untuk jadi pro trader. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.